Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema 4, globalisasi. Ya, subtema 1, pembelajaran 4. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Yuk kita baca teks berikut dengan membaca nyaring. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, misalnya mobil tuh ya nak, perhatikan. Kemudian dari Korea ada berbagai macam produk kecantikan ya, make up. Kemudian dari Cina yang terkenal apa nah? HP ya. Ya, diantaranya yang lagi rame tuh booming yaitu Xiaomi ya, dan masih banyak merek lainnya. Kemudian dari Amerika HP juga, nah itu iPhone ya. Iya, juga dari Jerman dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Ayo anak-anak, kita jawab pertanyaan yang sudah tersedia ya. Perhatikan baik-baik. Nomor 1 ya. Oke, perhatikan nomor 1 apa nak? Iya. Nomor 1. Perhatikan apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas. Jelaskan. Apa nak maksudnya? Iya, yaitu seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara ya. Contohnya barang impor seperti handphone dan motor ya. Kita bisa mengobrol juga dengan orang lain dari berbagai daerah ya. Kemudian kita juga bisa temukan makanan dari negara lain ya kan. Nah, misalnya seperti pizza ya kan. Apalagi spaghetti. Nah, itu kan makanan-makanan dari negara lain bisa kita temukan di sini. Kemudian lanjut nomor 3 nak. Perhatikan apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini. Apa nak pengaruhnya? Nah, kita bisa merasakannya yaitu apa? Saya bisa memakai barang dari negara lain, ya kan? Kita juga bisa berkomunikasi ya dengan teman di lain tempat tanpa tatap muka. Ya kan? Kita juga bisa menikmati makanan dari negara lain ya tanpa harus pergi ke negara tersebut. Ya nak ya. Lanjut nomor 4.
Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kalian gambarkan ya nak, di kolom yang sudah disediakan. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda-beda bisa disebut keberagaman ekonomi, ya. Oke anak-anak, perhatikan pertanyaan yang bawah. Sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu, ya. Coba kalian bisa amati, kemudian ceritakan bagaimana keberagaman ekonomi yang ada di sekeliling kalian, ya. Baik anak-anak, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ekonomi setiap orang berbeda? Mengapa nak? Ya, jelas ekonomi setiap orang berbeda karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda, ya. Kemudian selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut nak? Apa saja yang mempengaruhinya? Ya, yang mempengaruhinya adalah biasanya peluang pekerjaan seseorang, penghasilan seseorang, ya kan? Kemudian keterampilan seseorang, itu bisa mempengaruhi keberagaman tersebut. Kemudian selanjutnya, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita harus bagaimana bersikap nih? Ya, kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa kita memandang status ekonominya, ya. Kita tetap saling menghargai, saling menghormati, ya. Dan kita juga bisa tetap saling membantu satu sama lain. Oke, anak-anak, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Ya. Kemudian lanjut, perhatikan. Pertanyaan selanjutnya adalah, ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tuliskan rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Itu tugas buat kalian ya. Coba kalian tuliskan di kolom ini. Anak-anak, di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu ya. Kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Telepon genggam merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Coba perhatikan kardus pembungkusnya. Apa bentuknya coba? Nah, kalian bisa memperhatikan bentuk kardus handphone yang kalian beli. Nah, coba kalian tunjukkan diagonal bidangnya. Oke, ayo kita coba ya. Nah, sekarang alat yang dibutuhkan ada gunting, ada lem, alat tulis, spidol, ya, double tip, bisa solatip atau lem, ya. Kemudian bahan selanjutnya ada lidi atau tusuk sate atau sedotan. Kemudian ada benang kasur dan kalender bekas, ya. Ambillah kerangka kubus yang sudah kamu buat pada pertemuan kedua, ya. Nah, bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Perhatikan bidang ABCD, ya. Nah, perhatikan bidang ABCD, ya. Mana ABCD? ABCD, ya. Nah, kemudian ikat
Letakkan ujung benang wol pada sudut A. Mana sudut A? Nah, itu sudut A ya. Kemudian tarik ujung lainnya pada sudut C. Nah, ke sudut C, oke. Kemudian benang dari A sampai C adalah merupakan diagonal bidang. Nah, itu namanya diagonal bidang ya, dari A sampai C itu. Ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Tulislah namanya pada kotak berikut. Itu tugasnya ya, Nak ya. Kemudian, bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus? Nah, bagaimana nih? Coba perhatikan. Diagonal ruang pada kubus tersebut adalah garis AG. Mana AG? AG, oke. Kemudian garis BH. Mana B? Oke, H mana? Nah, itu ya. Kemudian DF. Nah, garis DF ya. Dan CE. Oke, CE. Iya, siap, bagus. Jika kita tarik benang dari A ke G, kita tarik benang nih dari A ke G ya. Dan A ke C, maka akan dihasilkan bangun datar baru. Tahukah kamu apa namanya, Nak? Itu namanya apa ya? Nah, segitiga bukan? Lanjut, ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Nanti kalian jawab di bawah dan selanjutnya coba kalian buat juga nih di kertas berpetaknya. Ya. Kalian coba buat beberapa sketsa yang menunjukkan proses kamu mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kertas berpetak ya. Nanti coba kamu praktek ya sayang ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.